Alhamdulillah wa syukrulillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai majelis kita pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bersama-sama kita memohon kepada Allah agar oleh Allah kita semuanya senantiasa diberi hidayah, maunah, inayah dan taufiknya. Semoga kita semuanya oleh Allah senantiasa diberi rizki yang halal dan barokah. Dan semoga kita semuanya dengan istiqomah tholabul ilmi, semoga oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yakni kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi, kitab yang khusus berkaitan dengan masalah adab terkait Al-Quran. Al-babu al-khamisu fi adabi hamilil Qur'ani. Bab yang kelima adalah adabnya orang-orang yang dia menghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran itu memiliki istilah, Pak. Kalau dalam istilah kitab itu penghafal Al-Quran namanya hamilul Quran. Kalau hafid itu sebetulnya istilah untuk penghafal hadis. Jadi kalau ada ulama al-hafid itu artinya penghafal hadis. Kalau ada hamilul Quran, istilah dalam penyebutan di dalam kitab artinya adalah penghafal Al-Quran. Cuma kalau di Indonesia ketika disebut hamilul Quran itu dikhawatirkan sama dengan orang yang sedang mengandung, hamil. Maka namanya diganti dengan al-hafid, penjaga, penghafal Al-Quran. Tapi kalau dalam dunia para ulama yang ada di dalam kitab-kitab, bahkan menjadi makalah daripada para sahabat, orang yang dia menghafalkan Quran itu dia disebut hamilul Quran. Hamil itu artinya dia membawa, Pak. Maksudnya bagaimana kalau seseorang dia hafal Quran, berarti dia itu kemana-mana membawa Al-Quran. Istilahnya Al-Quran berjalan. Itu sebutan untuk penghafal Al-Quran.
Wa min adabihi ayyakuna ala akmalil ahwali. Adab daripada orang yang dia penghafal Al-Quran, hendaknya dia dalam keadaan yang senantiasa paling sampurna. Wa akramis syama'ili, dan dalam budi pekerti yang mulia. Wa ayyarfa'an nafsahu an kulli ma naha al-Qur'anu anhu ijlalan lil Qur'ani. Dan hendaknya dia menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memuliakan Al-Quran. Orang yang dia hafal Al-Quran, dia punya tanggung jawab menjaga kehormatan Al-Quran yang ada pada dirinya. Oleh sebab itu, orang yang dia menjadi penghafal Al-Quran, dia harus dalam keadaan budi pekerti yang baik. Orang yang dia menghafalkan Al-Quran, dia harus dalam keadaan yang senantiasa sempurna. Kenapa? Ijlalan lil Quran, memuliakan Al-Quran yang ada pada dirinya. Jangan sampai orang yang dia hafal Al-Quran perilakunya bertentangan dengan Al-Quran. Jangan sampai orang yang hafal Al-Quran akhlaknya malah mempermalukan dan merendahkan Al-Quran. Dalam konteks dia menjaga Al-Quran, dia sebagai orang yang diberi amanah membawa Al-Quran dalam dirinya, akhlaknya harus dijaga. Karena dia tidak atas nama pribadi sekarang, tapi dia sebagai perwakilan daripada Al-Quran. Ya, ketika umpamanya kita memakai sebuah jabatan atau seragam, ketika kita melakukan kesalahan, pasti institusi yang kita bawa itu juga kena. Umpamanya seorang guru dia melakukan kesalahan, maka tidak hanya dia, sekolahannya pun pasti juga akan terkena imbasnya. Seperti itu pula orang yang dia menghafal Al-Quran, maka dia harus berusaha menjaga Al-Qurannya. Oleh sebab itu akhlaknya, kemudian keadaan dia, bahkan yang dilakukannya hendaknya menjauhkan diri dari yang dilarang Al-Quran. Wa ayyakuna masunan andani il iktisabi syarifin nafsi, dan hendaknya dia menjaga dari pekerjaan-pekerjaan yang hina. Itu tanggung jawab. Bila orang menghafal Al-Quran, dia punya tanggung jawab, jangan sampai dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah, yang hina. Istilahnya, ada pekerjaan yang itu memang halal, tapi itu rendah. Ya, umpamanya, kalau dalam kitab disebutkan orang yang bekerja senantiasa bersinggungan dengan najis, pekerjaannya ya halal, tapi dengan dia bersinggungan terus dengan najis, ini adalah pekerjaan yang rendah. Umpamanya, ya mohon maaf, ada orang dia pekerjaannya minta-minta atau sesuatu yang rendah. Penghafal Al-Quran dia harus menjauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Dia harus berusaha bagaimana dalam kerjanya itu dalam posisi yang hormat, yang mulia. Tidak harus menjadi atasan, tidak. Tapi demi Al-Qur'annya jangan sampai dia melakukan pekerjaan yang hina. Murtafi'an alal jababirati wal jafati min ahli dunya, dan dia juga hendaknya menjaga diri dari penguasa yang angkuh dan pencinta dunia.
Maksudnya orang yang dia hafal Quran itu komunitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai dia ketika memiliki Al-Quran kemudian dia itu berinteraksi dengan orang-orang yang punya kepentingan. Artinya Al-Qur'annya itu menjadi sebuah media untuk kepentingan orang tersebut. Jangan sampai. Wa ayyakuna mutawadi'an lis-solihina wa ahlil khairi wal masakin. Dan hendaknya dia tawadhu, rendah, atau dia itu berusaha tawadhu kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang baik, bahkan kepada orang-orang miskin. Orang yang dia menjadi penghafal Al-Quran hendaknya dia tawadhu, tapi tawadhunya kepada orang-orang soleh, satu, kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan atau ahlul khair, orang-orang baik. Yang ketiga kepada masakin, orang-orang miskin. Rasulullah itu beliau ketika seorang sahabat tanya kepada Aisyah, ketika tabi'in tanya pada Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, jawaban Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah Quran. Apa yang ada pada Al-Quran itu tercermin pada Rasulullah. Sampai ada sebagian ulama itu menyampaikan, meskipun kita tidak tahu ayatnya, tapi kita mencontoh akhlak Nabi, pasti sama dengan makna atau substansi Al-Quran. Udah, saya nggak tahu ayatnya, tapi Rasulullah melakukan ini, saya melakukannya, pasti tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Lah, dalam akhlak Rasulullah, Nabi itu betul-betul tawadhu. Beliau betul-betul merendahkan dirinya, enggak mau bersikap angkuh, sombong pada orang-orang soleh, pada orang-orang yang senantiasa memiliki kebaikan, atau bahkan kepada fakir miskin. Nabi itu malah banyak interaksinya dengan orang-orang fakir miskin. Nabi sebetulnya bisa saja interaksi atau dekatnya itu dengan orang-orang kaya, bisa saja. Utsman bin Affan, orang yang sangat kaya, itu menantu Nabi. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya raya, itu termasuk as-sabiqunal awwalun, golongan daripada orang-orang yang pertama masuk Islam, dekat dengan Nabi. Tapi Nabi itu lebih banyak kumpulnya, interaksinya dengan orang-orang miskin. Sampai Abdurrahman bin Auf itu beliau pernah pingin jadi miskin, Pak. Karena Rasulullah itu betul-betul dekat dengan orang-orang miskin itu. Satu contoh ini, ada doa Nabi, tapi untuk mengamalkannya tidak semua orang itu berani, Pak. Nabi Muhammad itu salah satu doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni zumrotal masakin. Maknanya begini, Allahumma, ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku miskinan sebagai orang miskin, wa amitni, matikanlah aku miskinan sebagai orang miskin, wahsurni, dan kumpulkanlah aku fi zumratil masakin, dalam kelompok atau dalam golongan orang-orang miskin. Kira-kira doa Rasulullah ini berani nggak kita amalkan, Pak? Ini doa Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan, kemudian wa amitni miskinan wahsurni zumratal masakin. Kalau kita pinginnya kaya, kita pinginnya kecukupan, kita pinginnya itu memiliki harta yang berlebih,
Kalau Rasulullah malah Allahumma ahyini miskinan. Kenapa? Karena Rasulullah betul-betul dekat dengan orang miskin. Bahkan beliau pingin wahsurni zumrotal masakin, bangkitkanlah aku dalam golongan orang-orang yang miskin. Makanya Abdurrahman bin Auf itu beliau pingin jadi orang miskin, cuma nggak bisa gitu. Karena beliau pernah oleh Rasulullah didoakan dalam perang Uhud, ketika Abdurrahman bin Auf beliau menginfakkan 4.000 dirham, ya 4.000 dirham. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang infak untuk jihad itu luar biasa besar. Makanya Rasulullah beliau doa, Allahumma barik, ya Allah berikanlah barokah fima anfakta wa fima amsakta. Ya Allah berikanlah barokah atas harta Abdurrahman bin Auf dari apa yang diinfakkan dan apa yang disimpan untuk selanjutnya atau untuk keluarganya. Kalau dalam tafsir itu disebutkan setelah perang Uhud, setelah didoakan Rasulullah, harta Abdurrahman bin Auf itu seperti debu. Kalau dalam istilahnya itu ulama menggambarkan Abdurrahman bin Auf itu seandainya jalan-jalan ada batu di balik batu itu pasti dia nemu emas, Pak. Saking mudahnya mencari rizki. Cuma beliau itu menjadi orang demikian kenapa? Atas jasanya infak luar biasa dan didoakan secara khusus oleh Rasulullah. Makanya dia pernah ingin jadi orang miskin nggak bisa, karena didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa seorang penghafal Al-Quran dia hendaknya dalam keadaan seperti ini? Karena sahabat Umar bin Khattab beliau pernah berkata, faqad ja'a an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala ya ma'sarul qurra. Sahabat Umar bin Khattab beliau berkata, wahai para qori, orang-orang yang penghafal Al-Quran, orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian. Dalam pidato Umar bin Khattab, faqad wadohalakum at-tariqo, karena telah jelas bagi kalian jalan. Fastabikul khairat la takunu iyalan 'alan nas, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan dan malah jangan menjadi beban manusia. Maksudnya begini, Pak. Umar bin Khattab beliau pernah khutbah, wahai para orang-orang yang membaca Al-Quran, angkatlah kepala kalian, karena kalian membaca Al-Quran, kalian itu tahu kebaikan, tahu jalan kebaikan, berlomba-lombalah dalam kebaikan, jangan malah menjadi beban atau sesuatu yang mempermalukan masyarakat. Kalau ada orang salah dan dia nggak ngerti, itu masih bisa ditoleransi. Jelas ya, Pak ya? Tapi kalau ada orang yang dia setiap hari membaca Al-Quran, bahkan dia menghafalkan Al-Quran, kok dia punya kesalahan, maka ini tidak bisa ditoleransi. Maka Umar bin Khattab itu beliau menyampaikan, fastabikul khairat wala takunu iyalan 'alan nas, berlomba-lombalah kalian yang telah membaca Al-Quran, menghafalkan Quran dalam kebaikan, jangan malah menjadi beban bagi masyarakat. Itu Umar bin Khattab. Kenapa Umar beliau berkata seperti itu? Karena qad wadohalakumut thoriq, orang yang membaca Al-Quran dia sudah tahu betul peta perjalanan, itu sudah tahu betul karena dia membaca Quran. Kalau ada orang salah, dia karena tidak membaca, wajar. Tapi kalau orang yang setiap hari membaca kok dia salah, loh, ini namanya keterlaluan. Bahkan
Pernah Hasan bin Ali, cucu Rasulullah, beliau itu menyampaikan, Masya Allah, inna man kana qablakum ra'au al-Qur'ana rasaila mir rabbihim fakanu yatadabbarunaha bil-laili wa yatafaqqudunaha ay wa yanfuduna fin nahari. Hasan, cucu Rasulullah, beliau pernah berkata, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yakni para sahabat, itu ketika melihat Al-Quran, rosailun mir rabbihim, risalah dari Allah, fakanu yatadabbarunaha bil-lail, maka mereka berusaha menghayati risalah itu di waktu malam, wa yatafaqqudunaha fin nahari, dan mereka mengamalkannya di waktu siang. Maksudnya begini, Hasan itu beliau menyampaikan, karena Hasan ini kan cucu Nabi. Ketika Nabi wafat, Hasan itu ya masih belum begitu besar. Maka Hasan menyampaikan, orang-orang sebelum kalian, yakni para sahabat, menyampaikan kepada para tabi'in, itu melihat Al-Quran ini adalah risalah dari Allah. Jadi betul-betul tidak melihat sebagai bacaan, tapi surat dari Tuhan kepada kita. Umpamanya, Pak, Anda mendapatkan surat dari presiden, kira-kira Anda itu ketika membaca surat itu bagaimana? Jelas ya, Pak ya? Umpamanya kita mendapatkan surat dari Bapak Jokowi umpamanya, kita pasti akan senang sekali membaca dan kita akan menghayati betul maknanya apa dan seterusnya. Loh, ini tidak hanya dari orang yang sifatnya penguasa dunia, Pak. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Hasan itu menyampaikan, dulu para sahabat itu malam mereka membaca Al-Quran, bahkan sampai merenungkannya, dan siang hari mereka mengamalkannya. Tidak sekedar sebuah bacaan, tidak, tapi diamalkan dan dihayati betul maknanya. Makanya semoga kita semuanya seiring berjalannya waktu, kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran. Jelas ya, Pak ya? Ini mungkin sebagai materi pada pagi hari ini. Sebelum kami lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Tadi Ustaz sudah sampaikan adab penghafal Al-Quran. Ya. Yang ingin saya tanyakan, adab kita ini terhadap penghafal Al-Quran seperti apa, Ustaz? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab daripada kita pada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu, hendaknya kita bisa memuliakan mereka. Orang yang dia menjadi penghafal Al-Quran, dia adalah perwakilan daripada Al-Quran itu sendiri. Kita tidak dalam rangka memuliakan orangnya, tapi kita dalam rangka memuliakan Al-Qur'annya. Makanya ada istilah barokah. Ada orang menghafalkan Al-Quran, Ustadz mohon maaf kami minta barokahnya. Seperti itu.
Orang yang dia menghafalkan Al-Quran itu tidak bisa seperti kita, Pak. Kalau kita bebas, kita mau kemana saja, kita melakukan apa saja, itu tidak masalah. Tapi penghafal Al-Quran itu tadi punya satu catatan, jangan hal-hal yang rendah dilakukan. Ya Pak ya. Contohnya dia itu punya tanggung jawab jangan sampai melakukan satu atau punya pekerjaan yang bahkan bisa merendahkan Al-Quran. Ada sekian banyak aturan pada dia. Maka kita hendaknya bisa menghormati mereka, memuliakan mereka. Ini penting sekali. Jangan sampai begini istilahnya itu. Orang yang dia penghafal Al-Quran tetapi nasibnya mengenaskan. Ini jangan sampai. Wujud daripada kita memuliakan mereka sekiranya mereka itu menjadi orang yang ahli Quran, kita berguru kepada mereka. Satu. Yang kedua, kita berusaha dekat dengan mereka. Dua. Karena penghafal Al-Quran itu punya 10 tiket kalau dalam hadis, Pak. 10 tiket. Kalau dia menghafalkan Al-Quran maka dia punya 10 tiket, yang ini tiket surga. Orang yang dia menghafalkan Al-Quran itu dia punya 10 tiket, artinya nanti bisa diberikan pada orang-orang yang dia cintai atau orang-orang yang menjadi keluarganya seterusnya. Yang penting dia punya 10 tiket. Makanya hendaknya kita bisa memuliakan orang-orang yang dia itu menjadi penghafal Al-Quran. Jangan disamakan dengan orang biasa. Jelas ya? Seperti itu. Bahkan satu contoh, dalam masalah mengimami, yang paling berhak itu adalah mereka-mereka yang ahli Quran. Dalam masalah sholat, mereka orang-orang yang berhak menjadi pimpinan kita, Pak. Kemudian orang yang dia itu senantiasa membaca Al-Quran itu lebih utama dibandingkan orang yang ahli dzikir, ahli tasbih, ahli tahlil dan seterusnya. Maka posisi dia itu memang di hadapan syariat orang yang sangat mulia. Oleh sebab itu harus kita muliakan. Jelas ya? Seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang tanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud dengan tadi hamil Quran atau hafiz tadi, Ustaz menghafal Al-Quran, itu adalah orang-orang yang telah menghafal 30 juz atau mungkin belum 15 juz atau 20 juz sudah bisa dikatakan hafiz. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan ini, Ustaz ya. Sekarang kan banyak penghafal Al-Quran dari kecil sudah dilatih untuk menghafal Al-Quran. Sehingga mungkin umur 10, 12 sudah hafal banget. Bagus. Nah, ketika kita misalnya sholat berjamaah. Apakah anak ini yang lebih layak untuk jadi imam atau seperti apa? Misalnya kita sudah dewasa, tapi tidak sehafal dia lah ya. Secara hukum fikih mungkin kita lebih paham, tapi secara Al-Quran dia lebih jago. Itu seperti apa kalau untuk menjadi imam? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hanya penggunaan istilah. Kalau yang dia menghafalkan Quran, maka dia disebut hamilul Quran. Kalau dia menghafalkan hadis, maka disebut hafidh. Al-Hafidh umpamanya Ibnu Hajar Al-Asqalani.
ulama itu nggak ada yang mereka hamilul Quran, karena semuanya ya hamilul Quran, penghafal Quran. Maka selama dia menghafalkan Quran ya dia disebut hamil. Umpamanya saya hafalnya cuma Al-Fatihah, berarti saya itu pembawa Al-Fatihah, hamilul Fatihah, yakni hamilul Quran itu. Cuma istilah ini digunakan secara umum pada orang yang hafal 30. Kalau orang sudah hafal 30 dia disebut hamilul Quran. Kalau untuk hafid itu istilah untuk orang yang hafal lebih dari 100.000 hadis. Al-hafid untuk hadis, istilah untuk orang yang hafal 100.000 hadis. Ini kan luar biasa ini. Jadi ini istilah yang berbeda, cuma di tengah-tengah masyarakat kita seringkali menyebut penghafal Al-Quran sebagai Al-Hafid. Nah, ini istilah kita saja. Tapi kalau kita membaca referensi, membaca kitab, membaca keterangan para ulama, jangan sampai salah ketika menyebut Al-Hafid artinya orientasinya ke hadis. Ketika menyebut hamilul Quran orientasinya kepada penghafal Al-Quran. Jelas ya? Seperti itu. Yang kedua, orang yang dia lebih layak menjadi imam, di dalam hadis Rasulullah menyampaikan bahwa ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak mengimami kaum adalah mereka yang pembaca kitabullah. Ini kalau di madhab Syafi'i, makna daripada hadis ini orang yang memahami Al-Quran. Berbeda dengan madhab Syafi'i, madhab Hanafi mengatakan yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Berdasarkan secara tekstual hadis, madhab Hanafi mengatakan kalau ada 10 orang yang paling banyak hafalannya, yang paling fasih hafalannya, ya dia yang jadi imam meskipun umurnya kecil. Ya meskipun umurnya kecil, karena anak kecil pun jadi imam itu nggak apa-apa. Aisyah itu beliau sholat seringkali diimami oleh anak kecil, Umamah itu. Tapi kalau menurut madhab Syafi'i, makna daripada hadis ini adalah orang yang fikih, yang faham. Aqra'uhum artinya orang yang memahami Al-Quran. Didasarkan pada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah wafat. Sebelum wafat Nabi itu menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti beliau dalam masalah imam. Padahal dari para sahabat Nabi itu yang ahli Quran itu banyak dibandingkan Abu Bakar yang mereka ahli Quran itu banyak. Tapi kenapa yang ditunjuk Abu Bakar? Karena Abu Bakar orang yang paling faham Quran. Maka berdasarkan ini kenapa Rasulullah menunjuk Abu Bakar? Di sisi lain ada orang-orang yang lebih hebat dibandingkan Abu Bakar dalam kefasihannya, dalam hafalannya dan seterusnya. Karena Abu Bakar orang yang paling faham Quran. Maka dalam fikih madhab Syafi'i, orang yang paling berhak untuk jadi imam yang ahli fikih atau faham agama. Jelas ya Pak ya?
Ini menjadi pendapat daripada mayoritas ulama-ulama kita, karena kita ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Cuma kalau antar madhab tadi, kalau menurut madhab Hanafi beda, jelas ya. Lah seyogyanya ketika ini anak-anak masih kecil, kemudian ini belum bisa jadi imam, udah saya saja yang jadi imam karena saya lebih paham. Meskipun kita tahu ada hadis tadi, tapi kalau dalam madhab Syafi'i maknanya adalah yang faham. Jelas ya? Seperti itu. Cukup ya? Ya semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa memahami dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.